Selamat sore, Anda kembali menyaksikan program Jejak Pembangunan edisi hari ini Selasa 2 Desember 2025. Bersama saya Akbar Syam, inilah Jejak Pembangunan selengkapnya. Kita ke informasi pertama, Saudara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah memprioritaskan perbaikan gedung sekolah serta berbagai sarana dan prasarana desa yang rusak akibat bencana banjir dan longsor, khususnya di wilayah Aceh Tenggara, Provinsi Aceh. Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan memperbanyak perbaikan sekolah yang rusak akibat bencana banjir dan longsor di Sumatera. Kota Canik, Kecamatan Babu Salam merupakan salah satu daerah yang terdampak paling parah di Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Aceh Tenggara, sedikitnya 10 orang tewas akibat bencana di wilayah tersebut. Kepala negara juga memastikan pemerintah akan segera memperbaiki sarana dan prasarana desa yang rusak. Pemerintah melakukan efisiensi anggaran di pusat agar bantuan dari pusat dapat lebih optimal ke daerah-daerah yang membutuhkan. Kita akan perbanyak perbaikan sekolah-sekolah, semua sekolah akan kita perbaiki. Kemudian saya kira Kota Canik sudah mulai terima juga ya, itu layar-layar sudah. Baik, saya kira itu yang ingin kita sampaikan. Terima kasih. Walaupun saudara-saudara, bapak-bapak, ibu mengalami musibah, masih semangat, masih cerah, masih menerima saya dengan senyum. Terima kasih. Presiden Prabowo menyampaikan keprihatinan dan bela sungkawa atas bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah tengah mendata kerusakan akibat bencana banjir dan longsor di Pulau Sumatera. Setelah itu pemerintah akan segera melakukan rehabilitasi atau perbaikan pasca bencana. Presiden Prabowo Subianto menyatakan seluruh jalan di Sumatera Barat yang terdampak banjir dan longsor kini sudah dapat dilewati walaupun banyak jembatan yang rusak. Selain itu persediaan listrik sudah hampir 100% dan suplai air sudah mulai diperbaiki. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto usai meninjau posko pengungsian di Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Kepala negara mengungkapkan pemerintah saat ini tengah mendata kerusakan yang disebabkan bencana hidrometeorologi basah tersebut. Setelah pendataan, pemerintah akan segera melakukan perbaikan atau rehabilitasi pasca bencana di Sumatera. Listrik sudah hampir 100%, air juga sudah mulai dibenahi ya. Jadi pelan-pelan kita kembalikan ke normal semua. Kita inventarisir semua kerusakan, nanti kita atur bagaimana rehabilitasi kembali supaya rakyat bisa hidup normal lagi. Ya. Presiden Prabowo Subianto juga optimistis penanganan bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat berlangsung dengan baik dan cepat, termasuk dalam menjangkau daerah-daerah yang terisolir. Akses bantuan ke daerah-daerah yang terisolir dilakukan melalui udara. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa memastikan anggaran untuk penanganan bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh tersedia. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa mengatakan anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB akan ditambah jika dibutuhkan. Tambahan anggaran akan diberikan meski anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2026 untuk BNPB hanya sekitar 491 miliar rupiah. Meskipun anggaran BNPB pada 2025 dipangkas lebih dari separuhnya dari 4,92 triliun rupiah pada tahun 2024 menjadi 2,01 triliun rupiah pada 2025. Namun anggaran BNPB tahun ini masih tersisa sekitar 500 miliar rupiah dan siap digunakan. Namun jika dana tersebut kurang, Kementerian Keuangan siap menguncurkan tambahan, termasuk juga untuk anggaran rehabilitasi bencana. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa menjelaskan mekanisme penambahan dana sangat bergantung pada permintaan dari BNPB. Alokasi tambahan nantinya akan diambil dari pos anggaran darurat bencana yang dapat dicairkan melalui pengajuan anggaran belanja tambahan atau ABT oleh BNPB. Selain itu, Menteri Keuangan mengatakan bahwa dana untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana telah disiapkan pemerintah. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah memprioritaskan
percepatan pengiriman bantuan untuk warga yang terdampak bencana alam di Pulau Sumatera, khususnya wilayah yang masih terisolasi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah saat ini memprioritaskan percepatan pengiriman bantuan bagi warga yang terdampak, khususnya di wilayah yang masih terisolasi. Hal ini disampaikan Presiden usai meninjau posko pengungsian di Kabupaten Tapanuli Tengah, sekaligus berinteraksi dengan warga terdampak. Bantuan yang mendesak diantaranya pasokan bahan bakar minyak dan sambungan listrik. Dalam upaya mempercepat distribusi bantuan, berbagai armada udara sudah dikerahkan, mulai dari helikopter hingga pesawat angkut berat seperti Hercules. Kepala negara menegaskan pemerintah mengerahkan seluruh sumber daya yang diperlukan untuk mempercepat proses penanganan bencana. Ia menyampaikan bahwa pemulihan jaringan listrik terus diupayakan dan diperkirakan dapat segera pulih sepenuhnya. Kepala negara juga memberikan apresiasi kepada BNPB, TNI, dan Polri atas langkah cepat dalam penanganan bencana, termasuk pengerahan helikopter dan pesawat angkut untuk mempercepat distribusi bantuan. Presiden menyebut kondisi cuaca yang mulai membaik di wilayah Sumatera membantu percepatan penanganan di lapangan. Kepala negara juga menilai pentingnya kesiapsiagaan pemerintah menghadapi dampak perubahan iklim yang semakin nyata. Dalam menjangkau wilayah yang terputus akibat banjir dan tanah longsor di Tapanuli Tengah, serta sejumlah titik di wilayah Medan, TNI mengerahkan pesawat dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, untuk pengiriman bantuan dengan metode airdrop. Kapuspen TNI Majen TNI Marinir Freddy Ardiansyah menjelaskan bahwa langkah ini merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto agar distribusi bantuan dilakukan secepat mungkin dan menjangkau seluruh korban yang terdampak banjir dan tanah longsor. Menindaklanjuti hal itu, TNI melaksanakan dropping bantuan dengan menggunakan teknis distribusi menggunakan helibox. Helibox ini upaya teknik distribusi bantuan ke daerah yang terisolir dan tidak terjangkau oleh jalur darat. TNI mengerahkan pesawat Kasa 212, CN-295, serta C-130 Hercules untuk melaksanakan penyaluran logistik udara. Selain helibox, operasi akan dilanjutkan dengan teknik airdrop seperti yang pernah dilakukan dalam misi kemanusiaan di Gaza. Kapuspen TNI mengatakan pihaknya menggunakan pesawat Hercules kemudian melaksanakan distribusi kurang lebih 200 parasut utama dan 200 parasut cadangan, membawa bekal-bekal bantuan yang dibutuhkan oleh para penduduk. TNI telah mengerahkan 16.068 personel dalam operasi penanganan bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Selain itu, TNI juga mengerahkan 8 pesawat terdiri dari Hercules, A400M, dan Boeing 737 yang telah beroperasi di wilayah terdampak. Sebanyak 19 helikopter, Karakal, Bell, Dauphin, Panther, dan Super Puma, serta 6 KRI turut diperbantukan untuk mendukung percepatan distribusi dan evakuasi. TNI mengirimkan 4,2 ton bantuan, terdiri dari paket sembako, obat-obatan dari Puskes TNI, mie instan, dan berbagai perlengkapan kebutuhan pengungsi. Seluruh kekuatan TNI dikerahkan untuk memastikan bantuan tiba tepat waktu. Prioritas TNI adalah keselamatan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan dasar mereka di lokasi terdampak. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Muti menegaskan telah mengalokasikan dana sebesar 13,3 miliar rupiah untuk membantu para siswa yang terdampak bencana di 3 provinsi, yakni Sumatera Utara, Sumatera Barat hingga Aceh. Selain masih terus berupaya melakukan pendataan terkait jumlah bangunan sekolah yang mengalami kerusakan, Kemendikdasmen juga akan menyusun langkah agar proses pembelajaran terhadap para siswa terdampak bencana bisa tetap dilakukan meski harus berada di tenda pengungsian. Bencana banjir dan tanah longsor yang meluluh lantahkan fasilitas pendidikan mendapat perhatian khusus dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menyampaikan turut belasungkawa yang mendalam atas bencana yang mengakibatkan ratusan orang meninggal dunia.
Abdul Muti pun menegaskan telah mengalokasikan dana sebesar 13,3 miliar rupiah untuk membantu para siswa agar mendapatkan perlengkapan sekolah, baik untuk mereka yang duduk di jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama hingga sekolah menengah atas. Selain masih terus berupaya melakukan pendataan terkait jumlah bangunan sekolah yang mengalami kerusakan, Kemendikdasmen juga akan menyusun langkah agar proses pembelajaran terhadap para siswa terdampak bencana bisa tetap dilakukan meski harus berada di tenda pengungsian. Ini kan kami masih melakukan pemetaan, tim kami masih berada di lokasi di 3 provinsi untuk melakukan pendataan sekolah-sekolah yang rusak, kemudian juga yang kedua melakukan pemetaan apa yang perlu kita lakukan untuk memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk tetap bisa belajar. Selain memberikan kesempatan bagi anak-anak agar bisa tetap belajar, Kemendikdasmen juga bakal memberikan layanan psikososial yang berperan penting dalam membantu korban bencana pulih dari trauma. Mabes Polri kembali mengirimkan pasukan serta bantuan logistik untuk mendukung penanganan bencana alam di Sumatera Utara. Sebanyak 219 personil diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta dalam rangka memperkuat upaya mitigasi dan respon pasca bencana. Mabes Polri mengirimkan 219 personel dalam memperkuat upaya mitigasi dan respons pasca bencana di Sumatera Utara. Tidak hanya di Sumatera Utara, Polri juga menggerakkan kekuatan personel besar-besaran untuk membantu penanganan bencana di Aceh dan Sumatera Barat. Para personil yang dikirim terdiri dari sebagian satuan dengan kompetensi khusus seperti BRIMOB, Sabara, DVI, tenaga kesehatan, hingga layanan trauma healing dan unit K9. Sebanyak 11 unit anjing pelacak K9 dikerahkan khusus untuk memperkuat pencarian korban. Sementara itu, dari sisi medis, Pusdokes mengirimkan 27 personel yang bertugas menangani kebutuhan kesehatan, identifikasi korban antemortem dan postmortem, serta dukungan trauma healing dengan 20 personel khusus. Pengiriman pasukan dan logistik ini diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan serta memastikan penanganan bencana berjalan lebih optimal di wilayah terdampak. Saudara, usai jeda kita masih akan kembali dengan beragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Jejak Pembangunan. Cerita dari berbagai penjuru negeri mengangkat informasi tentang isu sosial, budaya, dan ekonomi. Sebuah potret inspiratif yang mengedukasi dari wilayah Indonesia. Saksikan Feature PSO LKBN Antara setiap Kamis pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dulu saya hanya bermimpi untuk bisa bersekolah. Saya sudah putus asa mau sekolah apa gimana ya, bapak saya udah ngomong nggak usah sekolah aja, tapi guru saya menawarkan untuk di sini, terus saya tertarik jadi masuk sini. Rasa empati kita sebagai guru ke anak-anak itu semakin besar, bahwa di sekitar kita masih banyak anak-anak yang tidak bisa menikmati bangku pendidikan SMA, sehingga kita bersemangat. Terima kasih Anda masih bersama kami di program Jejak Pembangunan TVRI. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti, mendorong Desa Jati Harjo di Kabupaten Jawa Tengah untuk terus mengembangkan potensi wisata. Desa Jati Harjo diharapkan dapat naik kelas menjadi desa wisata mandiri dan berdaya saing global. Itu
destinasi pariwisata. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menjelaskan, desa wisata di Indonesia memiliki 4 klasifikasi desa wisata perintis, berkembang, maju, dan mandiri. Hal ini disampaikan saat kunjungannya ke objek wisata Google Park di Desa Jatiharjo, Kecamatan Paku Kulon sebagai salah satu destinasi unggulan. Evita menilai Google Park memiliki keunggulan karena memadukan 3 potensi pariwisata sekaligus, yaitu wisata buatan, wisata alam, dan wisata budaya. Evita juga menekankan tujuan utama pengembangan desa wisata adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pentingnya sinergi antara pemerintah desa, masyarakat, dan pelaku wisata dalam membangun wisata yang inklusif, berkualitas, berkelanjutan, dan berdaya saing global sesuai arahan pengembangan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Selain mengembangkan fisik dan ekonomi, Evita menyoroti pentingnya promosi digital mengingat hampir semua warga memiliki telepon pintar dan akses media sosial. Ia meminta masyarakat memanfaatkan platform digital untuk memperluas jangkauan promosi desa. Ya, di dalam mempromosikan desa wisata yang indah ini loh, Geopark, kemudian lihat tuh alamnya cantik sekali ya kan. Ini dengan cara mudah itu melalui media sosial. Nggak tinggi kosnya, nggak mesti cetak brosur, nggak mesti distribusi brosur ya kan. Hanya membuat konten yang cantik, yang kemudian bisa diviralkan di media sosial. Ya, jadi di wisata di Gerobogan ini sebenarnya sangat potensial, terutama dalam pengembangan ya. Dengan adanya event itu secara otomatis akan menjadi magnet bagi wisata, baik wisata lokal maupun wisata di luar daerah. Evita juga mendorong agar desa-desa di Pulau Kulon menghadirkan keunikan berbeda agar dapat dirangkai menjadi paket wisata antar desa oleh para travel agent. Evita menegaskan bahwa pengembangan desa wisata tidak bisa dilakukan oleh kepala desa semata, melainkan membutuhkan dukungan penuh seluruh warga. Dari TVRI Jawa Tengah, Fauzan Nuraziz melaporkan. Saudara, guna mendukung program ketahanan pangan nasional, Kepolisian Sektor Sumbersari Jember mengubah lahan mati eks tempat pembuangan sampah menjadi lahan produktif dengan membudidayakan ikan lele dan ternak kambing. Jajaran Kepolisian Sektor Sumbersari Jember berhasil mengubah lahan mati yang berada di belakang markas menjadi lahan produktif. Lahan seluas 250 meter persegi yang dulunya menjadi tempat pembuangan sampah dan ditumbuhi rumput liar, saat ini menjadi lokasi budidaya ikan lele. Terdapat kurang lebih 8 petak kolam ikan lele dengan kapasitas kurang lebih 40.000 ekor dibudidayakan anggota kepolisian di sela-sela tugasnya menjadi pelayan masyarakat. Siapa sangka, hanya dalam waktu 3 bulan, kolam ikan lele sudah berhasil panen dan menghasilkan lebih dari 1 ton ikan lele siap konsumsi. Kegiatan ini merupakan upaya mendukung program ketahanan pangan nasional sesuai dengan Asta-Cita Presiden Prabowo Subianto pada sektor perikanan. Tidak hanya menjadi kolam ikan lele, terdapat kurang lebih 50 ekor kambing berbagai jenis dan bernilai ekonomis tinggi juga dibudidayakan di tempat ini. Rangka pemanfaatan lahan yang sebelumnya lahan tidur tidak dimanfaatkan hanya berupa semak belukar, kita sulap menjadi lahan pekarangan pangan bergizi. Tidak hanya jenis-jenis tanaman hortikultura, tapi juga kita siapkan lahan-lahan untuk ternak atau pemeliharaan lele. Ya, ini kita sulap menjadi beberapa kotak kolam lele. Pemanfaatan lahan mati ini diharapkan dapat memberikan contoh bahwa kemauan dan kerjasama dapat mengubah sesuatu menjadi bermanfaat untuk banyak orang. Dari Kabupaten Jember, Tim Liputan TVRI melaporkan. Saudara, Kota Serang, Banten akan dibangun zona kawasan ekonomi sirkular dengan bidang pertanian dan peternakan. Nantinya kawasan ekonomi ini akan memanfaatkan 376 hektar lahan agrikultur di wilayah Kota Serang, Banten. Wilayah Kota Serang terus menjadi bidikan para investor untuk berinvestasi. Kali ini datang dari
PBNU atau Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang menjajaki kerjasama pembangunan zona ekonomi sirkular berbasis green economy. Nantinya, kawasan ekonomi ini akan memanfaatkan 376 hektar lahan agrikultur yang sudah ditetapkan pemerintah Kota Serang sebagai kawasan khusus di Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Banten. Penjajakan dilakukan oleh PBNU yang juga Ketua Bappenas PBNU, Dr. Ulfiah, yang ingin membangun kolaborasi strategis dalam pengembangan ekonomi hijau. Kawasan ini dikembangkan menjadi zona ekonomi sirkular di mana akan diintegrasikan produksi pupuk organik pertanian dan peternakan ayam. Ulfi mengatakan produksi pupuk organik akan mengolah sampah pertanian seperti jerami serta limbah peternakan ayam, di mana teknologi pengelolaannya dikembangkan PBNU bersama para ahli dari Taiwan. Untuk kedepannya akan dibahas kesepakatan teknis skema profit and loss serta manfaat langsung yang bisa dirasakan masyarakat, khususnya petani. Paling cepat kerjasama akan dilakukan di awal tahun 2026. Tujuan kita ke Kota Serang ini adalah untuk menjajaki kerjasama antara PBNU dengan pemerintah Kota Serang untuk membangun green economy circular di Kota Serang. Kita ingin bekerja sama untuk pemanfaatan lahan di Serang. Di Serang itu kan sudah ditetapkan ada sekitar 400 hektar lahan yang didedikasikan untuk agrikultur. Perlu diketahui, nantinya ekonomi sirkular ini bukan kota mandiri, melainkan kawasan terpadu yang di dalamnya terdapat peternakan ayam, lahan pertanian, dan pabrik pupuk organik. Dari Serang, Banten, Jaya Wirnata TVRI Jakarta melaporkan. Komisi 7 DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke kawasan Danau Toba untuk membahas penguatan akses pembiayaan, perlindungan hukum, serta peningkatan pemasaran produk ekonomi kreatif, khususnya tenun ulos. Kunjungan ini dihadiri oleh sejumlah anggota Komisi 7 DPR RI, yakni Wakil Ketua Komisi 7, Insinyur Lamhot Sinaga, bersama anggota Bane Raja Madalu, Maria Lestari, Ilham Permana, Andika Satya Wasisto, Bambang Haryo Sukartono, dan Kaisar Abu Hanifah. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Yuke Sri Rahayu, Deputi Bidang Kreativitas Budaya dan Desain Kementerian Ekonomi Kreatif, serta perwakilan pemerintah kabupaten dan Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, Toba, dan Samosir. Wakil Ketua Komisi 7, Lamhot Sinaga menekankan bahwa tenun ulos bukan hanya sebagai warisan budaya, tetapi juga memiliki potensi besar sebagai penggerak ekonomi kreatif lokal. Bahwa ya harus ada misalnya untuk para pegawai dianjurkan supaya dalam satu hari, dalam seminggu itu menggunakan pakaian atau baju berbahan tenun ulos. Kedua, aspek regenerasi, jadi menjadikan misalnya di sekolah-sekolah kurikulum untuk tenun ulos itu dijadikan sebagai kurikulum supaya nanti regenerasi, jangan sampai ini punah gitu. Karena ini kan bagian daripada peradaban ya, kultur ya, peradaban. Jadi alangkah sayang sekali kalau sampai punah gitu. Wakil Ketua Dekranasda Kabupaten Tapanuli Utara, Nyonya Lisa Deni Lumbantoruan Boru Malau mengatakan bahwa pemerintah daerah akan memperkuat inovasi kreatif digitalisasi pemasaran produk tenun ulos. Jadi di kantor Dekranasda kita udah mulai membuka satu tempat yang memang khusus online. Jadi siapapun penenun yang bergabung di bawah naungan Dekranasda itu bisa secara cuma-cuma memanfaatkan fasilitas yang sudah disediakan oleh Dekranasda, dan memang puji Tuhan dampaknya sangat lumayan luar biasa ya. Peningkatannya luar biasa. Jadi masyarakatnya juga dari penenun, pengrajin semua juga sudah kita ajarkan bagaimana mereka menggunakan media sosial. Kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI bersama kementerian dan pemerintah daerah menekankan pentingnya penguatan daya saing industri kreatif berbasis budaya melalui inovasi desain, perlindungan hak kekayaan intelektual, akses pembiayaan yang lebih inklusif.
Dalam rangka memberikan pembelajaran serta memotivasi anak-anak usia dini untuk mengetahui jejak sejarah sang proklamator selama diasingkan di ND, SDK Detukune menggelar pembelajaran luar kelas di Rumah Pengasingan Bung Karno, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan ND Utara. Kota ND merupakan kota sejarah di mana jejak sang proklamator Presiden Soekarno pernah diasingkan. Tidak hanya itu, kota ini juga mempunyai filosofi serta maknanya sendiri, di mana di kota ini Soekarno menemukan butir-butir Pancasila untuk mengingatkan sejarah. Untuk itu, SDK Detukune melakukan program penguatan kepada siswa-siswi dengan melakukan pembelajaran luar ruangan langsung di rumah pengasingan dan Taman Renungan Pancasila. Ernesta Lucia Nanggo, pendamping siswa-siswi SDK Detukune, menyampaikan kegiatan ini merupakan kegiatan rutin di SDK Detukune dalam rangka memberikan pengetahuan kepada anak-anak tentang sejarah sehingga mereka tahu bagaimana perjalanan Bung Karno berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Ia juga menyampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan sebulan 2 kali dan kegiatan ini bukan hanya soal belajar di lokasi sejarah, tetapi juga di lokasi UMKM serta tempat-tempat penting yang mengedukasi masyarakat. Dari ND, Obitani, TVRI NTT melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita di program Jejak Pembangunan edisi hari ini. Akhirnya saya Akbar Syam pamit, terima kasih dan sampai jumpa. Lagi sepi, enaknya dulu ya. Halo guys, udah lama banget live. Iya kan? Ingat kan sebelum aku live ada pas dan komen. Hah, lupa. Ya udah aku kasih tahu lagi ya. Oke? 1, 2, 3. Kanan kiri kanan. Ada yang komen, Ucup 8. Selama hewan ternak diemin. Ya udah, ya kan? Tuh kan. Lagi lip. Live, udah jadi. Ikutan dong. Enggak, itu siapa aku, kok tenang aja. Jangan sombong. Kipas model. Kan saya kalau situ live saya sering ngasih gift banyak. Kodil, masa lupa. Suka ngasih gift mawar ya? Iya. Saya mau ikut live juga ah. Itu
Kok nggak nyambung? Nggak bisa. Ini kan kota gimana sih? Kuota. Ya kan, guys. Aduh. Agus takut, Bu, katanya gitu. Takut sama Agus sama bukan? buka Kodil. Bukan. Kodil pacarnya. Kalau di Halem suka ngasih gift. Dia jodohan. Challenge nih, Kak, mandi lumpur. Ini nggak? Jangan katanya mandi lumpur, mandi Nah. kucing saya. Ya udahlah guys, hari ini aku mau live tapi digangguin. Tunggu, dikasih mau. Kenapa Kan gitu? saya yang sering ngasih mawarnya. Mau. Saya orang sama poinnya loh. Ya udahlah ya guys ya, bye bye, see you next time. Tuh orang kalau cantik begitu live, yang nonton banyak. Iya dong. Saya mau dandan dulu nih, kan biar cantik girl tuh ya kan. Kamu nggak gitu emang udah cantik. Tapi Pak, saya punya cerita loh Cerita dari apa? lipstick ini. Jadi kan kemarin saya ceritanya pergi ke mall, ya kan. Terus saya kepikiran pengen beli lipstick. Terus? Pas udah sampai nih di tempat lipstiknya, tapi saya inget-inget saya pernah denger nih kata Pak Ustadz, tinggalkan yang buruk, ambillah yang baik. Yang baik. Iya kan? Iya. Terus saya inget lagi, saya punya 2 lipstik, yang satu udah jelek, satu masih bagus. Terus? Jadi saya tuker deh, pinter kan saya? Wah! Saya nggak ngerti ceritanya. Nih, saya punya 2 lipstik. Iya. Yang satu Tinggalkan yang jelek, buruk, ambil yang baik. bener, Iya. saya tuker, jadi saya nggak jadi beli. Sama saya juga gitu. Ya kan? Cuma saya waktu itu juga kayak begitu, cuma domelin sama bapak saya. Kenapa emang? Kan kalau tinggalkan yang buruk, ambil yang baik. Saya sholat Jumat. Saya pulang, saya berangkat pakai sendal jepit. Iya. Pulang bawa sendal kulit, malah diomelin. Bapak kesannya sepatu gitu katanya, bukan sendal. Tapi nih Pak ya, biasanya pagi-pagi gini saya udah ada yang gombalin tau Pak. Bibirnya merah banget, habis kepentok apa? Cantik banget hari ini sih lah. Bapak nggak ada kerjaan ya? Ya kan saya emang cuma kontrol-kontrol aja. Makanya saya kan harus menjaga kantor dan menjaga hati kamu. Lah namanya Bapak. juga belum ada orang-orang lain lah. Saya tuh sebetulnya Gimana? angin puting beliung apa ya? Aduh. Rip, jangan macem-macem Rip, lu nyanduk jalan ngeliat. Ada orang kan ini, bukan tiang listrik. Oh, kirain angkot lagi ngetem tadi. Kurang ajar ya. Orang, saya lagi menjaga di lingkungan, kantor semua. Ini kan tugas security kan di depan. Security, security. Security tugasnya bukan di depan, di dalam juga menjaga keamanan dan lingkungan. Ya kalau ini kan urusan saya, Rada, Pak. Dia urusan bapaknya, dia mau kemarin juga. Bapaknya. Bapaknya tua banget loh. Iya. Ngapain kemarin? Ya ini ngapain deket-deket? Lah, jaga. Jaga gua di sini, di depan. Depan sono. Iya, kan lewat sini. Ini, lewat sini ya kan. Ya kan saya jaga di depan. Iseng. Iya Nggak kan, ada orang.